Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan makanan dan minuman terintegrasi terbesar di Indonesia. Didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan kode saham INDF. Indofood dikenal sebagai produsen berbagai produk makanan olahan mulai dari mie instan, tepung terigu, bumbu, makanan ringan, hingga produk susu dan minuman. Beberapa merek unggulannya antara lain Indomie, Citato, Indomilk, dan Supermie. Dengan jaringan produksi dan distribusi yang luas, Indofood berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus mengekspor ke berbagai negara. Baik, metode penganggaran laba rugi yang kita lakukan yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk disusun menggunakan metode as posteriori, yaitu memberikan titik acuan pada ramalan penjualan dan anggaran produksi terlebih dahulu untuk melakukan penyusunan anggaran biaya-biaya, sehingga pada akhirnya disusun menjadi anggaran laba rugi yang lengkap. Mengapa kita memilih metode ini? Jadi metode ini dipilih karena dapat memberikan kami penekanan pada analisis asumsi masing-masing biaya daripada menetapkan target laba yang kurang dapat dipastikan secara realistis. Tabel tersebut menunjukkan hasil peramalan penjualan menggunakan metode least square untuk periode 2025 sampai 2027. Pada tahun 2025, penjualan itu diproyeksikan sebesar 32 miliar unit dengan nilai penjualan 128 triliun. Pada tahun 2026, penjualan meningkat menjadi 34,01 miliar unit dengan total 136,07 triliun. Pada tahun 2027, penjualan kembali naik menjadi 36,03 miliar unit dengan nilai 144,12 triliun. Harga jual menggunakan asumsi tetap sebesar 4.000 per unit. Secara keseluruhan, proyeksi menunjukkan tren pertumbuhan penjualan yang positif dan konsisten setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai anggaran produksi PT Indofood Sukses Makmur. Data yang ditunjukkan merupakan dalam satuan jutaan. Pada tahun 2025 hingga 2027 menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, total penjualan direncanakan sebesar 32.005,2 unit, dengan total produksi sebesar 32.674,2 unit. Produksi yang lebih tinggi dari penjualan menunjukkan strategi perusahaan untuk menjaga ketersediaan stok barang jadi, agar permintaan pasar tetap terpenuhi tanpa kekurangan pasokan. Di tahun 2026, penjualan meningkat sebesar 34.016,7 unit, dan produksi naik menjadi 34.228,7 unit. Kenaikan ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan penjualan yang optimis dan kesiapan perusahaan dalam memperluas kapasitas produksinya. Produksi yang stabil pada setiap triwulan juga menandakan bahwa Indofood menggunakan pendekatan stabilitas produksi untuk menjaga efisiensi operasional dan meminimalkan biaya per unit. Kemudian pada tahun 2027, penjualan diproyeksikan menjadi 36.028,4 unit, dengan total produksi sebesar 36.708,4 unit. Angka tersebut menggambarkan komitmen Indofood dalam mempertahankan pertumbuhan sekaligus memastikan pasokan tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Kebijakan produksi yang ditetapkan menunjukkan kombinasi antara menjaga kestabilan proses produksi dan mengontrol tingkat persediaan agar tidak menjadi penumpukan berlebih. Tren anggaran ini menunjukkan arah yang positif dengan peningkatan penjualan dan produksi yang sejalan, menunjukkan adanya manajemen perencanaan yang baik dan juga kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan kapasitas produksinya terhadap permintaan pasar. Selanjutnya adalah biaya bahan baku. Bahan baku diasumsikan digunakan sebesar 200 gram per unit agregat. Hal ini mempertimbangkan rata-rata berat produk mie instan perseroan yang sangat mendominasi volume penjualan perseroan. Berat bersihnya itu sekitar 70-80 gram per unit. Nah, lalu kita juga mempertimbangkan bahan-bahan lain yang diperlukan, misalnya air dan minyak, dan bobot 10% pada volume penjualan lini produk lainnya. Nah, dari sana kita bulatkan sehingga memperoleh perhitungan sebesar 200 gram per unit. Lalu asumsi harga beli Rp12.000 per metrik kilogram. Nah, angka ini didapatkan berdasarkan pertimbangan harga jual yaitu Rp4.000 per unit. Nah, sebuah studi terbaru dari Rubiani dan kawan-kawan pada tahun 2024 memperkirakan bahwa kontribusi bahan baku pada kegiatan manufaktur di industri food processing di Indonesia itu dapat mencapai 90% ya untuk industri yang melibatkan gandum dan tepung. Nah, karena itu dengan pertimbangan bidang industri lain di NDF seperti transportasi dan agribisnis, kami mengasumsikan bahan baku per unit memiliki biaya sebesar 80% dari
rata-rata proporsi HPP per penjualan. Nah, dari tahun 2019 dan 2024 kami rata-ratakan dan ternyata proporsi ini mencapai 70%, sehingga 80% dikalikan 70% menjadi sekitar 56%, atau kita bulatkan menjadi 60% penjualan. Nah, karena harga jualnya adalah Rp4.000 per unit, maka 60% dari itu adalah 2.400, dan karena setiap unit hanya menggunakan 0,2 kilogram bahan, maka harga per bahan baku dapat dikatakan sebesar 12.000 per metrik kilogram. Untuk biaya pembelian bahan baku, penekanannya di sini adalah pada kebijakan penyimpanan ya. Jadi kita asumsikan di sini mereka menggunakan 25% dari kebutuhan. Mereka menetapkan 25% dari kebutuhan sebagai safety stock ya per periodenya. Dan karena persediaan awal dari masing-masing periode adalah persediaan akhir periode sebelumnya, maka dengan asumsi perusahaan menyimpan tingkat persediaan yang sama pada tiap-tiap periodenya, maka tingkat persediaan akan selalu sama ya, level pada sepanjang tahun berjalan ya. Kecuali pada persediaan awal pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Hal ini karena mereka merupakan persediaan akhir dari periode sebelumnya. Nah, karena pemakaian bahan baku dan anaknya dan serta jumlah seluruh kebutuhan yang disimulasikan yang pada tingkat yang sama pada masing-masing subperiode. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Karena kami tidak memiliki pengetahuan atau data atas seasonality atau volatilitas penjualan dan pemakaian bahan baku pada tiap-tiap subperiode perusahaan. Misalnya pada triwulan 1 atau triwulan 2, bagaimana mereka berubah, naik turun, itu kita tidak memiliki datanya seperti itu. Angka produksi berasal dari anggaran produksi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga seluruh perhitungan biaya tenaga kerja langsung didasarkan pada proyeksi volume produksi tersebut. Berdasarkan data tahun 2025 hingga 2027, jumlah produksi meningkat dari 32.674,2 unit pada 2025 menjadi 36.028,4 unit pada 2027. Peningkatan ini diikuti oleh kenaikan jumlah jam kerja langsung dari 261.393,6 jam menjadi 288.227 jam dengan standar jam kerja 8 jam per hari berdasarkan annual report dan tarif BTKL sebesar 42.000 per jam yang dihitung dari rata-rata gaji tenaga kerja langsung PT Indofood menurut Disnakerja. Total biaya tenaga kerja langsung meningkat dari 10.978,5 juta pada 2025 menjadi 12.105,5 juta pada 2027. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya tenaga kerja berbanding lurus dengan peningkatan volume produksi yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya pada anggaran biofret pabrik pada PT Indofood periode 2025 sampai 2027 dengan proporsi total BOP terhadap beban pokok penjualan sebesar 0,1% dan asumsi tarif BOP variabel sebesar Rp90.000 per jam kerja. Nah, asumsi ini cukup masuk akal dengan pertimbangan yaitu sebagai perusahaan manufaktur makanan skala besar, Indofood mengoperasikan fasilitas produksi dengan teknologi otomatisasi tinggi sehingga biaya variabel per jam meliputi konsumsi listrik, mesin-mesin berkapasitas besar, bahan bakar, air, dan kegiatan produksi yang penggunaannya proporsional dengan jam operasi. Nah, dari hasil penganggaran bisa dilihat bahwa menunjukkan pertumbuhan produksi yang konsisten dari 32.674 unit pada tahun 2025 menjadi 36.028,4 unit pada tahun 2027 atau sekitar peningkatan 5% per tahun. Diikuti dengan peningkatan jam kerja dari 261.000 jam menjadi 288.000 jam pada tahun 2027. Nah, tarif BOP variabel stabil di angka Rp90.000 per jam sepanjang periode, mencerminkan efisiensi biaya yang terjaga. Sementara total BOP meningkat dari 128 miliar di tahun 2025 menjadi 144 miliar pada tahun 2027, dengan pertumbuhan sekitar 6% per tahun. Pola triwulanan ini menunjukkan BOP tetap selalu mencapai puncak di triwulan 2 setiap tahunnya, yang karena pemilihan berkala dan periode produksi di tingkat puncak. Meskipun perusahaan menunjukkan ekspansi bisnis yang terencana dengan baik, peningkatan jam kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan produksi mengindikasikan ada kompleksitas produksi yang bertambah atau potensi inefisiensi, sehingga diperlukan evaluasi untuk optimalisasi proses produksi dan pengendalian BOP tetap yang terus meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi harga pokok penjualan atau HPP pada tahun 2025 hingga 2027, dapat dilihat adanya tren peningkatan biaya produksi secara konsisten. Pada tahun 2025,
total HPP tercatat sebesar 88,45 triliun, kemudian naik menjadi 93,45 triliun pada tahun 2026, dan juga mencapai angka 99,51 triliun di tahun 2027. Kenaikan paling dominan berasal dari biaya bahan baku yang terus meningkat setiap tahun dan juga menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya produksi. Hal ini mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap harga bahan baku mentah untuk memproduksi produk. Selain itu, biaya tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan yang stabil, yakni sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang juga dibutuhkan untuk memproduksi setiap produk unit yang juga bertambah. Sementara itu, biaya overhead, baik tetap maupun variabel, mengalami kenaikan yang lebih moderat, namun tetap berkontribusi terhadap total biaya produksi. Secara keseluruhan, tren HPP Indofood pada tahun 2025 hingga 2027 mencerminkan pertumbuhan aktivitas produksi yang sehat, namun dengan tekanan biaya yang juga meningkat. Perusahaan perlu menjaga efisiensi terutama dalam pengadaan bahan baku dan juga pengelolaan tenaga kerja, agar kenaikan HPP tidak menguras margin laba bersih. Untuk proyeksi laba rugi baik pada tahun 2025, 2026, dan 2027 dalam jutaan rupiah, penjualan dan harga pokok penjualan diketahui dari proyeksi-proyeksi sebelumnya, yang mana bisa untuk mengetahui laba kotor. Kemudian untuk biaya operasi, keseluruhannya itu dihitung rasio peningkatannya menggunakan weighted moving average agar relevan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana dari total biaya operasi akan digunakan untuk mengurangi laba kotor sehingga menghasilkan laba operasi. Kemudian laba operasi tersebut akan dikurangi oleh biaya bunga yang juga sama, diketahui peningkatannya melalui metode weighted moving average dari laporan keuangan tahun 2019 hingga 2024. Barulah kita bisa mengetahui laba bersih sebelum pajak untuk tahun 2025 sebesar 24,735 triliun, untuk 2026 sebesar 27,775 triliun, dan yang terakhir adalah tahun 2027 yang sebesar 29,759 triliun. Peningkatan ini diindikatorkan didorong oleh penjualan yang meningkat, sebagaimana ada dari anggaran penjualan pada di awal-awal, yang mana ini itu berkesinambungan. Dari hasil penganggaran yang telah dilakukan semua, proyeksi anggaran laba rugi PT Indofood untuk periode 2025 sampai 2027 menunjukkan pertumbuhan penjualan dan laba yang stabil di tengah kenaikan biaya produksi. Melalui metode a posteriori, perusahaan mampu menjaga efisiensi operasional serta pengendalian biaya bahan baku dan tenaga kerja. Nah, dapat disimpulkan bahwa Indofood diproyeksikan tetap mempertahankan profitabilitas dan kinerja keuangan yang solid dalam jangka menengah.